Anda Katolik? Protestan, Bang. Protestan. Oh, Protestan. Oke, oke. Suara saya kedengaran baik gak di sana? Agak nggak jelas tadi itu. Kukira udah mau diturunkan aku lu. Kemarin Ya. udah capek-capek gift malah diturunkan. Kok bisa gitu? Sekarang tema saya boleh dibaca nggak tema saya? Waduh, payah ini kalau 1 jam baru kedengaran suara saya di sana. Halo? Halo juga? Gimana? Turun dulu, habis itu naik Nggak lagi. jelas suaranya, Bang. Turun dulu, habis itu naik lagi. Oke? Turun dulu, habis itu saya naikkan kembali. Udahlah Bang, udah ku tahu ini settingan ini. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Halo? Suara Anda hilang. Cek, cek, cek. Suara saya kedengaran nggak? Hei! Wah. Halo, Bang. Turun dulu, habis itu naik lagi. Ya. Oke. Naik lagi ya. Oke, oke. Semangat malam. Semangat malam. Nah, nyambung sudah kan? Udah jelas suaranya. Oke, buka kameranya silakan. Oke. Kenapa, Bang, selalu aku udah naik berapa kali ini? Entah di setting kali ini. Di settingnya Udah berapa kali? Kemarin sempat debat itu ada pertanyaanku malah di setting sampai diturunkan. Woi. oh gitu. Apa pertanyaannya? Pertanyaan apa lo pertanyaan kita tuh? Lupa. Udah lupa, Bang. Coba nanti. Nah, Ini ada tema Yesus Hakim Adil. Nah, makanya itu, Bang. Berani kali, Bang. Siapa berani? Ya, disitulah. Oke. Datanglah Yesus bertemu dengan orang Islam dan bertemu dengan orang Protestan. Anda Protestan kan? Siap. Oke. Orang Islam tidak menyembah dia. Anda menyembah Yesus. Sebagai hakim yang adil, yang manakah yang kemudian dihukumi dengan neraka? Yang menyembah dirinya Gini, Bang. atau Gini, yang mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan? Menurut saudara gimana? Silakan. Bentar, sebelum saya jawab, aku juga ada pertanyaan, Bang. Terus, kalau Muhammad itu disembah juga, kah? Enggak. Enggak disembah? Enggak. Beliau manusia. Suara Anda hilang. Yesus datang. Kami umat Islam tidak menyembah dia. Anda sebagai Protestan menyembahnya. Menurut dirinya sebagai hakim adil, apa ganjaran bagi umat Islam yang mengakuinya sebagai utusan Tuhan? Dan apa hukuman bagi orang Protestan yang mengakuinya sebagai Tuhan? Menyembah dia sebagai hakim adil. Apa ganjaran untuk orang Kristen Protestan dari Yesus? Suara nggak kedengaran.
Hilang suara. Nggak ada suaranya. Cek, 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 cek. Ya, kedengaran lagi. Ya, halo. Bagaimana ini? Nah, gimana bang? Gimana bang? Apa keputusan sebagai hakim bagi orang yang menyembah dia, menuhankan dirinya? Ya, keputusan begini bang. Kita ini bicara jangan sampai di ujungnya. Gini, kita ambil dari awalnya. Ambil dari awalnya. Boleh enggak kita ambil dari awalnya? Boleh. Nah, kira-kira dalam sejarah ini lahir duluan agama apa? Protestan dari Islam, Katolik dulu, baru Protestan, baru Islam. Terus adakah bedanya Protestan sama Katolik? Ada. Nah, aku akui memang ada. Tapi dengan selisihnya Katolik sama Protestan, yang datang baru ini, baru anak kemarin sore, lain jauh. Nah, Iya, kalau kita tahu. ngomong kayak gini, Beda dibilang memang. inilah itulah. Enggak Tapi dong. kok bisa? Tapi- Kok bisa abang tapi pakai- paling tidak Islam tidak mengambil kitabnya agama lain untuk mendirikan agama baru. Islam punya Ini, kitab Bang. sendiri. Protestan mengambil kitabnya Katolik, mengambil kitabnya Yahudi, habis itu bikin sekte baru. Ayo, Terus, mana yang betul, terus Katolik atau kalau ndak Protestan? kutip dari ndak kutip dari Bible, dapatnya dari mana coba? Soalnya ajaran itu cukup sama loh. Siapa? Ajaran yang mana? Ada persamaannya juga. Ajaran yang mana? Gini Pak Lapang, ada Abraham, yang di Islam katanya Ibrahim. Anda yang Itu mengambil sama, Pak. dari kitabnya Yahudi. Makanya Di Islam ada sebutan Ibrahim itu. katanya. Gini bang, Ada. gini bang, di Islam ada Ibrahim. Ada, katanya. ada. Nah, satu poin, dapat dari mana coba? Al-Quran yang menyatakan itu. Oh, iya, kalau gitu pun, pikiranku, ya Bible juga yang menyatakan itu. Kalian masalahnya Protestan ngambil kitabnya Katolik. Ayo. Terus Al-Qurannya, Al-Quran ambil dari mana? Ayo. katanya turun dari langit. Ya itu yang betul. Benar. Nah sekarang kalian ambil dari mimbar gereja Katolik. Ayo, ngapain ambil kitabnya orang? Habis itu bikin agama baru. Gini bang, abang tahu ndak Protestan ini? Ya, itu Protestan pisahnya itu kenapa? adalah agama atau sekte baru yang mengambil ajaran dari Katolik. Tanpa Katolik, Protestan tidak ada. Enggak. Loh, Ya, itu aku fakta. Kalian mengambil kitabnya orang. Coba. Habis itu kalian bikin sekte baru. Bukan begitu caranya bang. Lain. Bukan gitu gimana? Katolik itu sebagai pemegang hak kitab kanonik. Dia yang punya hak. Lah itu kitabnya orang. Orang punya Katolik Terus punya kitab itu abang kok. abang percaya sama Katolik apa Protestan? Saya percaya itu adalah dua agama yang berbeda. Tapi Terus percaya dua-duanya sama tidak Katolik apa diajarkan. Protestan? Dua-duanya tidak diajarkan oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik. Yesus mengajarkan Yudaism. Apatah lagi Protestan. Protestan ini kan hanya memakan remah-remah dari Katolik. Ya sama juga bang. Kalian siapa rupanya? Kalian siapa rupanya Protestan ini? Kan Gini, bukan gini. orang Katolik itu bukan Di Islam, Protestan. Bang, Tapi orang yang sama abang memprotes Katolik, memprotes ayah kandung, memprotes ibu kandung. Kalian tidak sadar, tanpa ibu kalian nggak ada. Tapi kalian protes. Oke, boleh saya ngomong, Pak? Sekarang begini, orang yang menyembah Yesus itu upahnya apa? Sebagai hakim dia mengupah apa orang yang menyembah dia? Ya surga lah.
Di mana Ya, buat apa tertulis aku- itu? Di mana? Barang- Di mana Yesus barang memberikan siapa- surga? Ah, barang siapa apa? Bentar. Bentar. Barang siapa apa? Barang siapa yang menyembah aku? Ada dalilnya gitu. Barang Akulah siapa yang jalan menyembah aku? kebenaran. Akulah Nah, jalan terus kalau kebenaran dia dan ajaran kebenaran. kebenaran, kenapa Anda jadi Protestan? Gini bang, Emang logika Yesus abang itu yang tak mengajarkan sampai. Protestan? Enggak, Logika enggak. abang itu yang tak sampai. Tak Ketika sampai. Yesus menjadi jalan yang ditunjukkan Yesus ke sinagoge atau ke gereja? Abang itu yang Ayo. tak dapat. Gini, Lu, Bang. Akulah sombong. Ku tanya dulu, Yesus itu ibadahnya Sabtu atau ibadah Minggu? Sabtu. Sabtu. Nah, kamu ibadah apa? Hari apa? Hari Minggu. Nah, terus kau mengatakan kau percaya kepada dia. Kenapa kau ibadah Minggu? Sekarang abang udah tahu jawabannya, tapi abang sengaja pura-pura tanya. Fakta. Supaya bukan pura-pura, supaya kau tahu. Jangan Supaya kamu memutar-balikan tahu fakta. kamu itu bukan pengikut Yesus. Kau itu anti-Kristus, anti-Yesus. Protestan itu anti-Yesus. Yesus mengajarkan apa? Menyembah kepada siapa? Kutanya dulu. Menyembah kepada siapa? Tuhan Allah, Ah, Bapa di surga. yang mengajarkan kamu menyembah Yesus siapa? Abang abang kan pintar Alkitab juga, aku tahu. Memang saya ahlinya. Nah, itu. Nah, sekarang Yesus itu mengajarkan siapa menyembah? Menyembah kepada Bapa itu ajaran Yesus kan? Nah, Anda sebagai Protestan menyembah kepada Yesus ajaran siapa? Makanya aku bilang tadi firman itu, akulah jalan dan kebenaran. Barang siapa yang mau datang kepada Bapa harus melalui aku. Nah, kenapa kamu tidak melalui Yesus? Nah ini, Apa ini? kenapa abang yang tidak melalui? Kenapa abang yang tidak melalui Yesus? Kata Sekarang siapa? aku tanya. Melalui Yesus Ya, itu kata maksudnya siapa? apa? Melalui Yesus itu Melalui- maksudnya apa? Melalui Yesus itu maksudnya apa? Melalui Maksudnya? Yesus, maksud Yesus itu di situ untuk sampai kepada Bapa. Kalau Iya, tidak melalui kita apakan Yesus itu? Kita tidak ada tuhankan atau kita rasulkan? 3 pribadi dalam satu. Ajaran siapa itu? Itu ajaran siapa? Itu ajaran siapa? Ajaran siapa? Aku memang enggak paham sampai situ. Nah, bukan ajaran Yesus itu. Kalau ajaran Yesus itu la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Kalau data yang 3 itu data tambahan. Terus gini bang, Yohanes 30 ayat 10, Terbalik. Yohanes 10 Terbalik. ayat 30, Yohanes 10 ayat 30. Pintar juga. Ku bilang jangan kau ragukan. Bang, Apa Bang. maksudnya itu? abang ini kalau pindah ke Kristen, Apa ku bikin di situ? Neraka udah dijanjikan, jaminan neraka ke Kristen itu dijamin neraka lu sama Yesus. Yesus menjamin neraka untuk orang Kristen Protestan. abang kalau pindah ke Kristen mantap tuh bang. Aku mau ke neraka. Matamu. Masa aku ke neraka kau suruh? Dada aja. Kebalik bang, kebalik. Konsep 3 pribadi satu hakikat yang dikenal sebagai doktrin Tritunggal atau Trinitas bukanlah ajaran yang diajarkan oleh Yesus atau Nabi Isa alaihi salam maupun para nabi sebelumnya, melainkan hasil dari formulasi teologi dan kesepakatan politik keagamaan gereja ratusan tahun setelah kepergian Yesus. Jika kita meneliti teks-teks perjanjian baru, tidak ada satupun ayat eksplisit di mana Yesus mengajarkan bahwa Tuhan terdiri dari 3 pribadi yang sehakikat.
Sebaliknya, doktrin ini dimulai dirumuskan secara bertahap oleh bapak-bapak gereja seperti Tertullian yang memperkenalkan istilah Trinitas dan Substantia, serta Athanasius. Puncaknya dibakukan secara resmi melalui Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi dan Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi untuk menyelesaikan perdebatan sengit mengenai hakikat Kristus dan Roh Kudus. Oleh karena itu, doktrin tiga pribadi satu hakikat ini jelas merupakan produk teologis pasca Rasuli yang sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani atau Helenisme dan tekanan politik Kekaisaran Romawi pada masa itu. Bukan ajaran murni dari Yesus sendiri, Yesus secara konsisten mengajarkan ajaran tauhid murni, yaitu menyembah satu-satunya Bapa atau Allah yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Yohanes 17 nomor 3 dan Markus 12 nomor 29. Pengadopsian konsep filosofis ini telah menggeser pesan monoteisme murni yang dibawakan oleh para nabi. Sehingga mengklaim doktrin ini berasal langsung dari firman Yesus adalah sebuah bentuk kekeliruan sejarah dan tekstual yang sangat nyata. Ayo, hidup kekal itu mengakui Yesus itu Rasul atau mengakui Yesus itu Tuhan? Gini bang, yang tadi ku bilang tiga pribadian dalam satu. 1 Yohanes 5 nomor 7, buat apa kau bawa itu? Nah itu maksudnya aku. Nah Untuk itu. apa kau bawa? Untuk apa? Firman Tuhan bukan, sabda Yesus juga bukan, cuman karangan-karangan. Ngapain kau bawa? Percuma. Aku Kebalik. kita naikkan yang lain ya. Kau nggak ada ilmu soalnya. Three-in-one pula yang dibawa. Ajaran pagan Roma, Trinitas, Trimurti, itu kan kembaran itu. Halo, selamat malam. Ada juga guys Gomora versi tingginya, masuk gua tuh yang kayak ukuran manusia loh. Cuma itu nggak masuk karena itu Gomora yang biasa aja, nggak ada kegiatan sama sekali. Selamat malam, Semangat Bang. malam. Malam Selamat juga. Selamat malam. Saya izin mau mengucapkan sesuatu, boleh? Boleh. Oke, terima kasih ya, Bang. Ya. Saya menyarankan kalau bisa orang Kristen jangan menghujat, takut kena pasal penistaan agama. Karena di Indonesia ada aturannya buat jaga kerukunan. Jadi aturan hukumnya, pasal utama pasal 156A KUHP. Isinya, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dipidana penjara paling lama 5 tahun. Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 juga bisa kena. Kalau ujaran kebencian atau penistaan dilakukan lewat medsos, pidana 6 tahun plus denda 1 M. Intinya bukan cuma orang Kristen, semua agama dilindungi, mau Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi maksud dari undang-undang ini adalah tujuannya bukan melarang kritik, tapi buat jaga 3 hal. 1, kerukunan biar 6 agama, plus 700 suku nggak ribut. 2, ketertiban umum, biar nggak ada demo anarkis karena tersinggung. 3, Bhinneka Tunggal Ika, negara kita berdiri di atas perbedaan. 3, bedanya kritik vs penistaan. Ini yang sering bikin bingung. Jadi ini adalah bahas isi kitab secara akademik, tanya dalil, sejarah, agama, niatnya cari kebenaran. Dan penistaan itu menghina Tuhan, Nabi, kitab suci, ngeledek simbol agama, ibadah. Niatnya memprovokasi atau menghina. Jadi kesimpulannya adalah jangan balas hujat, nanti sama-sama kena pasal. Lapor ke polisi, cyber, Kemenak atau RT RW. Negara lindungi semua agama, kita lindungi satu sama lain. Jadi itu aja ya Bang ya. Saya sarankan untuk teman-teman Kristen kalau mau masuk komal-komal Muslim pakai data. Makasih Ibu. Luar biasa ilmunya Ibu ini. Tepuk tangan dulu kita. Itu perlu untuk diketahui itu. Negara ini adalah negara hukum. Ya, Halo, malam juga Bang. Ya, Katolik, Protestan. Protestan. Oke, silakan. Tema saya Yesus Hakim Adil. Yes. Yesus adalah hakim yang adil.
Itu Ya. kita lihat di 2 Timotius ayat pasal 4 ayat 1. Saya bacakan ya. Di hadapan Boleh. Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, Ya. aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya, yaitu kerajaan surga, yaitu dari Bapa surgawi. Itu. Iya. Nah, inilah yang jadi masalah sekarang antara Islam dan Kristen. Kira-kira yang diusir ke neraka siapa, Bang? Yang Islam karena tidak menyembah Yesus. Oh, Yesus. ada dalil? Ada dalil yang menyembah Yesus masuk surga? Ya, itu Yesus adalah karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, Yang menyembah, Bang, yang Dia menyembah mengaruniakan Yesus, anaknya yang tunggal supaya barang siapa, yang percaya karena kami kekristenan tidak binasa. Yesus, betul. Yang percaya, Bang, yang percaya Yesus tidak Melainkan binasa. beroleh hidup, Ah, betul. yang Percaya dia menyembah sebagai Yesus, Tuhan dan Juru jaminan surga bagi penyembah Yesus itu di mana tertulis, anak bau? Di mana? Ini saya kasih ya ayatnya, tetapi kasih Ya, silakan. segala habis. Di mana penyembah Yesus masuk surga? Iya di 2 Timotius ya, di 2 Timotius ayat yang ke-6 ya, pasal 4 ayat 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai bercurah Paulus sebagai itu. persembahan dan saat kematianku Itu- sudah dekat. Ya, Itu Paulus. Penyembah Yesus ya kan ini kan dijamin surga di mana tertulis? nggak lari ke temanya dulu kan tadi tentang hakim. Iya adil. kan hakim adil. Langsung ke poinnya. Islam Betul. tidak menyembah Yesus. Kristen Betul, Protestan menyembah Yesus. Anda mengatakan yang masuk neraka Islam karena tidak menyembah. Nah sekarang mana dalilnya yang menyembah Yesus masuk surga? Oke, ini saya kasih dalilnya ya. Itu di 2 Timotius. Ini biar tapi Bang Zuma nggak terima, tapi saya tetap pakai karena ini kitab suci saya karena Iya, Yesus adalah silakan, firman yang hidup silakan. itu. 2 Timotius Ya. pasal 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman karena hidup itu hanya iman, bukan karena perbuatan baik. Itu yang saya tanya, Bang. Menyembah Yesus itu dijamin masuk surga di mana dalilnya? Ya iman karena amanat agung itu barang dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mana dalilnya menyembah Yesus masuk surga, Bang? Iya yang Yohanes 3 ayat 16 itu, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 begitu besar kasih karunia Bapa. Barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa. Yang percaya bukan yang menyembah. Yang kutanya yang menyembah. Kalau orang percaya kepada Yesus, tidak mungkin orang itu menyembah Yesus. Percaya dan menyembah. Percaya itu menyembah. Beda dong, Percaya Bang. sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Allah. Oh, enggak ada. Kami Yesus tak kekristenan pernah. itu Bang Iya, Cuma justru yang Ya, saya itu kan minta Islam. jaminan untuk Protestan dari Yesus itu di mana, Bang? begini Bang, karena maupun Katolik, tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan tentang agama. Lantas kalian ini mau kemana? Kalau Yesus tidak mengajarkan agama kalian mau kemana? Mau Tidak kemana ada kalian, Allah Bang? tidak memberitakan untuk agama. Agama itu perbuatan manusia, tidak ada agama. Iya, perbuatan menyembah Yesus itu jaminan surganya di mana, Bang? Iya Yohanes 3 karena begitu. Makanya gini Bang, Iya, saya baca percaya dulu. Yesus, bukan menyembah Yesus, Bang. Karena dia jalan kebenaran dan hidup itu. Yohanes 8 Kenapa ayat 12. kenapa jalan disembah? Yang disembah itu tujuan. Yesus jalan Ya, menuju jalan dan Monas, tujuan bukan dan akhirnya Monas. tujuannya itu keselamatan. Mati meja. Di mana Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku dan Bapa itu adalah aku. Tanpa melihat Bapa adalah bukan Bapa adalah aku, bukan. Tapi Terus Yesus kenapa dan Bapa disembah? Kenapa disembah jalannya? Yesus itu cuman jalan menuju Bapa. Jalan Betul. menuju Bapa bukan Itu. Bapa. itu kata metafor, jadi ya itu bahasa kiasan. Ya, jalan itu metode.
cara menuju Bapa aku yang ngajarkan, kata Yesus. Yesus mengajarkan apa? Menyembah dirinya. Bentar Bang Juma, kalau di Muslim kan sering dengar ada di Jumatan tuh katanya, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Betul, jalan yang lurus apa? Kalau di kekristenan tuh bahwa Yesus adalah jalan yang lurus itu. Jalan lurus yang ditunjukkan itu adalah rasulkan Yesus, bukan Tuhankan Yesus. Ya dia sebagai rasul, iya. Terus Yesus kenapa itu- dituhankan? Dia menggenapi semuanya karena dia adalah Ya, Alfa dan apa Omega. hubungannya coba? Kenapa dituhankan? Dia Tuhan kalau di Ibrani 1 ayat yang ke-10. Lah kenapa pula orang surat kabar yang tidak diketahui siapa penulisnya Anda bawa? Saya kenalin center dong. Tulis, Bang. Bang, mana jaminan selamatnya bagi penyembah Yesus itu di mana dalilnya, Bang? Jangan ambigu. Kalau kami jelas dalilnya, keselamatan dari Yesus itu tertulis di Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mengenal Bapa yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai sang utusan. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai apa? Nggak ada Tuhan bilang. atau utusan Tuhan? Coba ulang bacain ayat yang benar tadi dengan ayat berapa tadi? Tidak ada tertulis bahwa mengenal Yesus adalah utusan aja, bukan selain Allah, bukan itu tulisannya. Yohanes 17 nomor 3, Cak Ayu. Saya baca. 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 Yohanes berapa Bang Juma? Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 itu doa Yesus untuk murid-muridnya ya. Itu Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini Yesus lah. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Betul, karena dialah, dia datang untuk dapat dikenal. Tanpa Yesus kita tidak dapat kenal Allah yang sebenarnya seperti apa. Karena dia saksi hidup. Sebagai rasul yang hidup, sebagai raja, sebagai Tuhan dan sebagai Allah di situ. Karena Yesus adalah sama Bapa adalah satu hakikat, yaitu Allah. Satu hakikat gimana? Wong Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya. Kok Yesus dikasih masuk berarti dua-duanya? Ada-ada aja Bang ini. Jangan gitu dong. Belajarlah. Iya, ayatnya berbunyinya demikian. Kalau selama saya tahu selama ini Yohanes 17 nomor 3, hidup Betul. kekal mengenal betul. Yesus sebagai apa? mengenal Yesus inilah mana coba, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal, mereka tuh orang-orang murid-muridnya ya, mengenal mereka mengenal Yahudi. Mengenal Engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai apa? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, benar. Diutus agar dikenal. Dia kan bukan lahir baru diutus, tapi diutus. Yesus dikenal sebagai yang diutus atau yang mengutus? Betul. Di sini nih mengatakan untuk diutus agar dikenal Allah yang sebenarnya. Yesus ini dikenal sebagai yang diutus atau yang mengutus? Ya, sebagai diutus. Nah, udah. Itu iman kami. Oh ya, iman abang Muslim, ini, iman abang ini enggak. Yesus itu Tuhan yang mengutus. Berarti Anda tidak memperoleh hidup kekal. Nah, hidup kekal itu ada di kami. Bukan di Kristen. Di Kristen itu mengenal Yesus sebagai pengutus. Ayo. Hidup kekal adalah kemenangan. Hidup kekal. Bang Juma. Hidup kekal. Bang Juma. Hanya ada di Islam. Bang Juma lihat itu di adanya di Abang. Gimana? Di Yohanes 7, di Yohanes 17 ayat yang ke-24. Ini kata Yesus, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku," huruf besar. "Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku,
Mereka agar siapa? mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus itu Alfa dan Omega. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di situ. Berarti hidup kekal Anda dapat gak? Dapat, karena orang dia yang selamat jadi Kristus. Hidup kekal itu mengenal dia sebagai apa? Satu-satunya Allah yang benar di situ. Yohanes 1 ayat 1, ayat 3, Ibrani 1 ayat 8 sampai 10. Hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Ya, makanya ayatnya ini yang benar yang saya kasih Pak. Alamak, Bang, Yesus itu bertuhan atau tidak? Bang, Yesus itu bertuhan atau tidak? Ya, sebagai manusia punya Tuhan, sebagai Bapa itu Bapa dianggap Tuhan. Sebagai Tuhan. Sebagai manusia, Kan sebagai dia, manusia. dia punya Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Sang Bapa, sang sumber itu. Sang Bapa itu. Kenyataan bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihissalam sendiri bertuhan dan beribadah kepada Allah adalah bukti yang paling terang bahwa beliau hanyalah seorang hamba dan utusannya, bukan sang pencipta itu sendiri. Dalam banyak teks kitab suci, Yesus secara terbuka berdoa, bersujud, dan mengakui kelemahannya di hadapan Allah seperti dalam Yohanes 17 nomor 3, di mana beliau menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, atau dalam Matius 26 nomor 39 ketika beliau bersujud memohon kepada Allah. Lalu mengapa Yesus justru dituhankan? Hal ini terjadi akibat proses deifikasi atau penuhanan yang berkembang pesat setelah kepergian beliau, yang dipelopori oleh doktrin-doktrin filosofis pasca Rasuli, pemikiran Paulus, serta keputusan konsili-konsili gereja di bawah pengaruh politik Kekaisaran Romawi yang terbiasa dengan konsep kultus individu dan mitologi dewa manusia. Oleh karena itu, penuhanan terhadap sosok Yesus merupakan bentuk penyimpangan sejarah dan teologis dari ajaran tauhid murni yang justru diperjuangkan oleh Yesus sendiri. Yesus datang untuk mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa, bukan untuk mengumpulkan pengikut yang menyembah dirinya. Mengangkat seorang hamba yang berdoa dan bergantung kepada Tuhan menjadi sosok Tuhan itu sendiri adalah sebuah kontradiksi logika dan tekstual yang sangat nyata. Pada akhirnya, menyembah Yesus alih-alih menyembah Tuhannya Yesus adalah bentuk pengabaian terhadap perintah paling utama yang diajarkan oleh Yesus sepanjang hidupnya di bumi. Itu satu-satunya Tuhan atau masih ada Tuhan lain? Gak ada, Tuhan boleh banyak Bang Juma, tergantung waktu dan Enggak. tempat. Di mana? Menurut Yesus hidup kekal, Bapa satu-satunya Tuhan atau masih Tergantung ada waktu Tuhan dan lain? tempat, di mana kita berada. Mate Kenapa meja. konteksnya? Jadi Tuhan Anda bisa banyak. Kami Tuhan satu aja Bang Juma, hanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk penyelamatan kami itu Tuhannya satu. Siapa Bapak? Bukan Tuhan. Bapa itu Allah sendiri. Itu Allah bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Bukan, karena tidak bisa dapat dilihat. Allah Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bingung Nabi saya Musa jadi. melihat firman-Nya itu, yaitu Yesus sebagai cahaya terang itu, api itu kan itu Yesus. Mate meja. Jadi Sebagai sembahan firman-Nya. Anda itu ada berapa sembahan Anda? Ya kalau ke Bapa harus melalui Yesus. Tanpa Yesus tidak ada satupun yang harus melalui Yesus itu maksudnya gimana? Melalui Yesus itu mengimani Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, utusan iya. Sebagai utusan iya, betul. Sebagai utusan iya, sebagai raja iya, sebagai Tuhan iya, sebagai Allah di situ. Astagfirullahaladzim. Ya. Dia firman yang hidup. Kalimat kalam sebagai kalimatulahnya Allah. Yesus itu pencipta atau ciptaan? Yesus sebagai pencipta. Yesus bukan ciptaan. Makanya tadi di Yohanes tadi dia iya. Yesus ini pencipta atau ciptaan? Di mana? Oke, sekarang saya tanya Bang Juma, di mana Yesus di Alkitab ini ya, kekristenan ada tertulis ada. Apa? Tertulis apa?
Tertulis apa bang? Ntar cari ayatnya bentar. Astagfirullah. Masa Yesus pencipta? Ini mau hidup kekal. Kalau begitu bagaimana Yesus jadi hakim adil? Kalau diimani sebagai pencipta? Iya, Yohanes 3. Bentar. Maka tidak dilemparkan ke neraka paling dalam itu bang. Yesus pencipta itu dilemparkan kemana bang ini? La haula wala quwata illa billah. Kasihan kali abangku ini. Abang pendeta kah? Saya jemaat Bang? biasa bang, masih kayak Bang Juma lah kalau mau di Saya bukan jemaat biasa jemaat abang biasa, ini ya. masyarakat biasa. Oke. Jadi Yesus Saya itu jemaat pencipta. biasa. Yesus itu pencipta. Bang, sadar nggak Satu ngomong gitu? ayat yang ke-10. Sadar nggak mengatakan Yesus pencipta? Sangat sadar karena saya sangat sadar karena bukan perkataanku tapi perkataan Yesus sendiri, firman yang hidup itu. Nah, di mana Yesus mengatakan kalau dia pencipta, bang? Di mana itu? Saya kasih ayatnya, makanya dalil satu. Silakan tunjukkan Dulu ya, bentar, dalilnya. saya cari. Alamak, kodong Balik kameranya. saja menghadapi manusia tak Balik berkepala. kameranya gimana cara balik? Bacakan aja bang, di mana Yesus mengatakan kalau dirinya pencipta? Yohanes 1 nomor 3. Ya silakan. Gak usah Yohanes 1:3, saya baca ayat yang kayak Ibrani aja ya. Bentar. Ibrani Yohanes 1 ayat itu 3 udah catatan Bang Juma siapa udah tahu. bang? Ya Paulus sama Yesus kan mengajar hal yang sama, tidak ada perbedaan Di di situ mana persis. yang menuliskan kitab Ibrani ini siapa bang? Kata siapa Ibrani itu tulisan Paulus bang? Ya itu kan kitab suci. Bang Juma kan tanya kepada orang Kristen. Misalkan Kan sebagai Yesus Kristen, berkata Yohanes 5:31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Kalau penulis Ibrani bersaksi tentang Yesus, benarnya di mana? Sedangkan penulis Ibrani aja kita tidak tahu siapa. Apalagi isi kitabnya. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Anda bersaksi kalau Yesus itu pencipta, itu kesaksian Anda buat-buat sendiri, Cahayu. Nih Bang Juma saya baca ya, Ibrani 1 ayat yang ke-10. Pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Itu Bang Juma. Di mana itu? Yohanes 1 ayat 3 sama Ibrani 1 ayat 10. Yohanes Sekarang kasih 3 dalil itu nih. bukan Yesus. Sekarang kutanya sama abang. Nah Kutanya ini yang sama abang. salah Bang Juma, salahnya di sini. Oke, Karena- baik abang, baik. Saya tanya nih sekarang. Dagingnya Yesus barang baru atau barang lama? Dagingnya Yesus, barang apa maksudnya, barang apa? Barang lama atau barang baru? Kalau kelihatan fisiknya barang baru. Yang menciptakan siapa? Dia bukan ciptaan, mencipta. Dia bukan ciptaan. Yang membuatnya siapa? Makan manusia kan Roh Kudus, itu dari Roh Kudus Sang Bapa. Yang membuatnya siapa, Bang? Roh Kudus. Di mana Roh Kudus mencipta Yesus atau yang mencipta? Bukan, yang Roh Kudus itu yang memberitakan kepada Sang Bunda Maria ibunya. Iya. Roh itu datang keluar Anda dari Allah sendiri. mengatakan daging Yesus itu barang baru, yang mengadakan barang baru ini sopo? Ya dari Sang Bapa, keluar dari Bapa. Tadi katanya Yesus, sekarang Bapak lagi, mana yang betul? Mana kata Yesus kalau dagingnya
dagingnya itu kan dari Sang Bapa itu, dari Roh Kudus. Lo. Ya Yang kan malaikatnya begitu. Yang menciptakan daging Yesus siapa? Gak ada yang menciptakan di situ. Kan dari kemuliaan dari firman Allah sendiri. Sang Cipta Bapa. itu karya itu buatan. Yang membuat, yang Gak ada buatan di situ. menciptakan. Kalau kecuali Astagfirullahaladzim. yang buatan itu seperti Nabi Kesel Bang Juma dan saya itu buatan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang Juma dan saya itu ada buatan. Kalau Yesus bukan buatan. Dia dari Lalu siapa? sejak seluruh dunia ada. Dia kan bukan buatan. Kalau kita tuh bukan ciptaan Kalau lagi. dia bukan buatan, Kan ciptaan udah selesai. Kun kalau dia fayakun udah bukan- selesai. Kenapa dia jadi bayi, Bang? Ciptaan Jadi itu bayi. artinya selesai. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Maksudnya apa? Jangan buat yang lain jadi gila. Gila sendiri aja, Bang. Jangan ajak yang lain. Coba gimana Bang Juma? Yang logika, yang logis ya. Tadi Coba yang- Anda yang- mengatakan di Yohanes 1 nomor 3 segala sesuatunya diciptakan oleh Yesus. Yes, betul. Apakah daging Yesus sesuatu? Ya itu baru karena setelah Nah, siapa yang kedatangan menciptakan sesuatu ini? Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Berarti Yesus menciptakan dagingnya sendiri. Bukan, itu bukan ciptaan karena itu kemuliaannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Karena daging adalah bukan ciptaan di situ. Astagfirullah, ya Allah ya Karim. Ya kalau seperti Nabi Musa atau Bang Juma itu kita kan ada berhubungan manusia sama tubuh ya, manusia sama manusia. Itu baru jadi, itu namanya suatu yang apa ciptaan. Bagaimana ceritanya Bang ini? Kalau Hawa, bagaimana Hawa tidak ada ibunya dia bisa ada? Itu dari tulang rusuk kan dari Sang Bapa. Dari tulang rusuk aja bisa. Apalagi Ya, kan Allah yang dari beri. rahim manusia tinggal dipercik ke sperma oleh Tuhan, masa nggak bisa? Anda nggak percaya kalau Tuhan bisa menciptakan sperma satu tetes? Enggak, tapi Yesus bukan dari Alkitab tidak mengatakan demikian. Tapi dia bukan kan dari berasal dari firman kan? Dari kehendak kan? Alamak. Pikiran Allah, bukan sperma. Baca Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Oke, sekarang itu keturunan, cerita keturunan. Bang Juma, saya tanya Bang Juma. Tadi Bang Juma nggak percaya. Betul. Tadi katanya Keturunan tuh pencipta. cerita keturunan. Terus Pencipta atau keturunan Daud nih? bentar, Bang Juma tadi nggak percaya Roma. Roma kan tulisan Paulus. Kenapa Bang Juma harus pakai standar ganda gitu? Tadi saya Iya, di kasih situ Ibrani, Bang Juma nggak mau. Sekarang Bang Juma kasih Roma. Kan ketahuan penulisnya Paulus mengatakan. Kalau Ibrani kan kita tidak tahu siapa penulisnya. Itu surat siluman Ibrani itu nggak ditahu penulisnya, nggak ada yang tahu. Bapak-bapak gereja mula-mula nggak tahu siapa penulisnya. Tidak ada yang Dan bertanggung itu surat jawab. Paulus kepada itu surat Paulus kepada jemaat di Ibrani. Kata itu. siapa ngarang? Astagfirullahaladzim. Lama-lama Masa itu Bang Juma kan, Bang Juma harus pakai standar, jangan standar ganda, kadang iya dan tidak. Harusnya kalau nggak Ibrani pakai tidak yang- diketahui siapa penulisnya. Roma bertanggung jawab Paulus. Kalau kekristenan bertanggung jawab bahwa itu adalah tulisan Paulus. Nah, Paulus mengatakan Yesus itu berasal dari sperma Daud. Betul, itu sila-sila. Ya, sila-sila kan? Nah, kalau sila-sila berarti dia ciptaan atau bukan? Bukan ciptaan. Sila-sila Tapi dia itu harus bersilsilah, keturunan. dia Kan anaknya harus dari- Daud, keturunan Daud. Iya, keturunan Daud itu harus dari bangsa Israel, harus dari Yakub. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Makanya Israel itu bukan dulunya bukan Israel tapi Yakub.
Allah menggantikan nama jadi bukan Yakub tapi Israel. Jadi Anda sebagai manusia bukan ciptaan gitu. Ya kita bukan ciptaan lagi. Kita bukan ciptaan. Tapi Berarti hubungan hanya ada dua, Bang. Hanya ada dua, Artinya kalau pencipta gitu- atau ciptaan. Hanya ada dua, pencipta atau ciptaan. Berarti kalau Anda bukan ciptaan, berarti Anda bahwa pencipta. hubungan antara keluarga. Begini, Bang Juma. Kalau ada hubungan antara bapakku sama ibuku, aku tuh nggak ada. Itu bukan kalau ciptaan tuh segala sesuatu yang harusnya dari Allah Yang sendiri. dikatakan, dengarkan dulu saya. Kalau bumi, Yang iya itu harus ciptaan. Kalau yang dikatakan ciptaan itu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yang bukan ciptaan itu pencipta Betul. yang tidak berawal, tidak berakhir. Itu pencipta. Di luar pencipta semuanya ciptaan. Ada yang diciptakan tanpa ayah ibu, Contohnya. ada yang diciptakan tanpa ibu, ada yang diciptakan tanpa ayah. Masa manusia tidak diciptakan sih, gimana sih agama Anda ini ah? Semua manusia itu Manusia diciptakan. diciptakan hanya cuman Adam, bukan Adam toh yang diciptakan. Kan Astagfirullah. turun itu melalui hubungan. Di Quran ada tulis itu. Saya tanya cuma satu. Saya tanya Coba satu baca, dalil di Quran ada tulisan manusia. coba Anda baca dulu Zakaria 12 nomor 1. Coba baca. Baca dulu. Bang Juma langsung baca aja di situ Zakaria. Coba. Baca Aku dulu. agak gelap susah. Nggak, Susah baca Anda nyarinya. yang harus baca, bukan saya yang harus baca. Anda yang baca. Bukan Ntar dulu saya cari dulu. Iya, baca. Akhirnya Astagfirullahaladzim. susah Bang Juma, saya agak burang lampunya. Tinggal ketik di situ. BABA, BIB, Zakaria. HP-nya satu aja. Nanti saya keluar Akulah dari HP. yang telah menciptakan segala roh yang ada pada diri manusia. Betul. Kok jadi betul? Tadi katanya bukan ciptaan. Ya roh tuh membimbing, hidup nafas. Alah, Nafas memang hidup. bukan Kan dari lepasnya keturunan. kata roh aja diciptakan, apalagi daging, Cahayu. Abang ini Sekarang Bang Juma kalau contohnya Bang Juma kalau tanpa ibu bapak, Bang Juma apakah ada sampai saat ini? Kalau Tuhan menciptakan aku ajaib, ada. Kayak Adam, ada. Segala sesuatu di luar Tuhan itu Kalau ciptaan. tanpa Ada berapa pencipta? Dalam pandangan Islam, seluruh keberadaan di alam semesta ini secara tegas terbagi menjadi dua kategori saja, Sang Pencipta dan makhluk. Roh termasuk Roh Kudus, malaikat Jibril, maupun roh yang ditiupkan ke dalam tubuh manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tunduk dan terikat pada kehendaknya. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 85 bahwa roh adalah urusan Tuhan dan manusia hanya diberi sedikit ilmu tentangnya. Oleh karena itu, menyejajarkan roh atau menganggap roh sebagai bagian dari zat Tuhan yang patut disembah adalah sebuah kekeliruan teologis yang fatal, karena roh sama sekali tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan yang mandiri. Oleh sebab itu, konsep Islam mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tauhid yang absolut atau murni, di mana Allah tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa atau sepadan dengannya. Jika roh saja yang merupakan ciptaan Allah adalah makhluk yang diciptakan, maka apalagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, maha agung, dan berada di luar keterbatasan alam ciptaan. Menuhankan roh atau menganggap Allah terdiri dari pribadi-pribadi rohani adalah bentuk pengerdilan terhadap maha sucinya Allah. Islam mengembalikan pemahaman ini pada porsi yang lurus, yaitu bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, sedangkan roh dan seluruh alam semesta hanyalah ciptaan yang bersujud kepadanya. Satu. Di luar pencipta apa namanya? Ya. Di luar pencipta apa namanya? Makhluk. Nah, makhluk ini pencipta atau ciptaan? Ya ciptaan. Apa namanya? Apa dulu? Apa kalau makhluk apa? Aku juga nggak tahu sampai. Ah, 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 ah. Tapi
logikanya gimana coba Bang Juma coba. Segala Bang Juma sesuatu, juga saya rasa. segala Bang sesuatu Juma juga di- kayaknya nggak dapat logikanya. Kenapa tidak dapat? Ciptaan berasal dari kata cipta. Cipta itu karya. Kita ini karya Tuhan atau bukan? Ya, diberkati berkat Tuhan. Kok diberkati? Kita ini karya Tuhan atau bukan? Mana dalilnya Bang Juma? Kan ini Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bahaya ini, bahaya ini. Kita Aku ini tanya satu. Maka aku tanya satu Bang Juma, antara Islam atau Kristen sama aja. Kalau tanpa orang tua kita, apa kita ada? Gimana tanpa caranya? orang tua kita, apakah kita ada? Ya tergantung. Kalau Tuhan menginginkan kita ada tanpa ayah ibu, bisa. Buktinya Contohnya Adam. orang sekarang kan ada yang nggak ada, manusia ada belum lahir. Apakah itu ciptaan? Ciptaan tuh kalau dia belum ada. Segala sesuatu, dengar dulu. Yang disebut ciptaan, akar katanya cipta. Cipta itu karya. Karya itu adalah buah perbuatan. Itu karya. Pikiran kan dari seseorang, Hasil kan? dari pekerjaan. Betul. Itu karya. Nah, kita ini Betul. karya Tuhan atau bukan? Enggak lah. Jadi kita ini karya siapa? Karya orang tua karena dipikir mereka ada hubungan. Kali punya keturunan gitu. Tuhan tidak berhak menghakimi kita kalau begitu karena kita bukan ciptaannya. Paham? 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 Paham nggak? Paham nggak lo? Tuhan tidak punya paham. apa-apa, tidak Ya, ada paham. hak sama kita karena kita bukan ciptanya. Ngerti lo? Ngerti nggak? Kita ini ciptaan. Cara Tuhan menciptakan kita melalui rahim ibu. Segala sesuatu di luar Tuhan itu namanya ciptaan. Kita ini ciptaan, kita ini karya. Segala sesuatu yang disebut karya itu makhluk. Ya ciptaan dari keturunan tuh. Iya, dari Adam, kalau tanpa Adam kan iyalah, malaikat. itulah yang ku maksud, Cak Ayu. Udah tahu. Jadi gimana? Yang menyembah Yesus gimana hukumnya secara dia datang sebagai hakim? Ya itu contoh ya, tadi kita kembali ke topik ya, itu kalau untuk Muslim, kalau saya sesuai Alkitab ya, dia sebagai hakim yang adil, dia datang lagi di datang yang kedua kali untuk menghakimi yang sesuai perbuatan dan percaya kepadanya. Kalau bukan Kristen pun kena juga kalau bagi percaya tapi sesuai dengan perbuatan selama dia hidup. Sekarang coba Anda lihat di Markus 13 nomor 6. Baca lagi. Ya. Saya lagi disuruh baca. Saya yang baca. Nah, gitu dong. Berarti dua HP-nya kan? Markus berapa Bang Jim? Markus 13 nomor 6. Ini sekaitan dengan hakim adil ya. Ntar saya nyalain center dulu. Terang kok nyalain senter gimana sih ah? Iya, kurang makan kentang jadi ini Kurang 13 makan ayat 6 ya. kentang. Makan kutang. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke, penjajah datang ke Nusantara memakai nama siapa? Hei! Penjajah datang ke Nusantara Di rumah. memakai nama siapa? Penjajah. Penjajah masuk ke Nusantara memakai nama siapa? Gak ada penjajah di sejarah tidak mencatat bahwa membawa nama Yesus, tidak ada. Jadi yang mendirikan gereja siapa? Tidak ada sejarah. Ya, jadi orang Belanda kalau mau bilang itu kan dari penjajah. Orang Belanda datang memakai nama Tapi siapa? bukan membawa nama Yesus di situ. Lalu siapa nama dibawa? Bukan Nabi membawa Muhammad. nama Yesus. Jadi namanya siapa? Nabi Muhammad.
Nama siapa? Bukan nama Muhammad. Lalu nama siapa? Karena nggak dikenal nama. Iya, lalu nama siapa dipakai mengajar kekristenan itu oleh Belanda, siapa namanya? Ya Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Belanda yang pakai nama Yesus ini? Siapa? Saya atau Anda? Kalau di Alkitab tidak Saya atau Anda? sih Alkitab tidak. Ya Bang Kuma lah, Bang Kuma. Berarti saya ikut Kristen agama Belanda dong. Betul. Bukan Bang, cuma sama kami. Belanda datang memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang banyak. Orang banyak yang disesatkan mereka itu yang masuk ke gereja, yang ikut dengan mereka. Akhirnya apa? Dia berkata, akulah dia. Tadi Anda mengatakan Yesus itu Tuhan kan? Betul. Nah, dia akan berkata, akulah dia. Dia sang Tuhan itu. Mereka menyesatkan banyak orang. Sampai sini paham? Sampai di sini paham? Cuma kan sepotong. Kalau ambil semua nggak gitu. Ya. Coba. Awas kalau tidak. Coba. Masalah generasi. Baca nomor 6, nomor 7, nomor 8 sampai seterusnya, baca biar Anda tahu siapa yang dimaksud di situ. Biar ku terangkan. Baca satu perikop. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Baca. Siapa yang datang memakai nama Yesus ke Nusantara ini? Ia penjajah, menyesatkan banyak orang. Siapa orang yang disesatkan? Ya pengikutnya lah yang percaya kepada mereka, yang tunduk kepada mereka. Siapa itu? Anda bilang Islam, matamu. Baca. Dan kamu akan mendengarkan deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Berarti kamu di situ umat Islam dong. Umat Islam mendengarkan deru perang, kabar-kabar tentang perang. Karena kami umat Islam yang diperangi saat itu. Nah, ayat yang ke-10 Bang Juma tadi kan ayat 6. Silakan. Markus 13 ayat. Tadi Markus 13 ayat 6, sekarang ayat yang 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu, Injil yang mana? Iya, betul. Injil yang Injil mana? ini yang dipegang Kristus. Matamu. Dari sejak kapan Yesus mengenal Bible? Ada aja. Aduh, kau dekat di sini. Karena Bible itu dia sendiri. Iya, hidup itu. Ngarang cerita pandai-pandaian. Bible itu kan itu tulisannya, firmannya yang dibentuk tulisan. Kalau firman Kata itu siapa? Jangan ngarang-ngarang. Di mana Yesus mengajarkan Bible itu adalah Injil? Di mana? Kan Injil itu karena perkataannya sendiri. Perkataan Yesus itu, dengar, perkataan Yesus itu di Yohanes 17:8. Dia adalah rasul. Coba Yohanes 17:8. Injil yang diberitakan Yesus kepada muridnya, Yesus itu sebagai apa? Bentar dulu, ayat 11-nya begini. Saya baca dulu Bang sebelum selesai. Silakan. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus. Itu untuk Kristen atau untuk Islam? Itu untuk Islam atau untuk Kristen? Roh Kudus. Siapa yang digiring pada saat Belanda datang ke Nusantara? Siapa? Dan jika kamu diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kau katakan. Siapa yang digiring? Siapa yang diperangi pada saat Belanda datang ke Indonesia? Siapa? Siapa yang menggiring? Ya, Belanda. seperti Bang Juma ini yang digiring. Iya betul. Berarti yang dinasehati di situ saya. Pelaku penyiksaan, penganiayaan itu Anda.
Yang banyak orang datang memakai nama Yesus itu Anda kan? Iya kan? Bunyinya ayat ini kesimpulannya kalau Bang Juma cocoknya di ayat yang ke-6, kalau Belanda cocoknya di ayat yang ke-10 dan 11. Sekarang siapa yang banyak orang datang memakai nama Yesus? Siapa? Islam atau Kristen? Seperti Bang, kayak Bang Juma kan mengiringi. Mengiringi segala sesuatu yang nggak benar. Tunggu dulu, Tapi sebelum Belanda Indonesia, maksudnya dengar. biarpun Sebelum ada agama Islam dan agama Kristen di Nusantara ini dulu, siapa yang datang memakai nama Yesus ke Nusantara ini? Islam atau Kristen? Kristen. Udah. Terus kenapa Anda tuduh saya? Akan datang Bukan, banyak itu orang, ayatnya dengar. kan- Akan ayatnya datang kan kena banyak antara orang, dua. dengar. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia. Siapa itu? Siapa Ya, yang itu mengatakan? jawabannya di itu Belanda. Kalau mau itu di Belanda. konteks Belanda. Tapi jawabnya Belanda, yang Belanda dengar. jawabannya Itu Belanda. Menyesatkan banyak orang. Siapa yang disesatkan oleh Belanda? Gak menyesatkan karena Belanda itu di ayat 10-nya menyimpulkan bahwa kebenaran itu harus dijalankan biarpun di tengah-tengah orang yang Iya. Kenapa Anda jadinya lari nyebrang ke sana kemari? Yang lari, di kan data nomor Bang Juma 10, milih dengar. Bang Juma Nomor kan milih ayat 10-nya. 6 doang. Nomor 5 Anda baca. Nomor 5 Anda baca. Waspadalah agar kamu di situ siapa? Kamu di situ Islam. Sebab akan Pengikutnya, datang bagi siapa yang mengikut? akan datang, tunggu kita bicara di Indonesia dong. Waspadalah agar jangan ada penyesat menyesatkan kamu. Itu Yesus menasihati kami Islam. Betul. Akan datang banyak orang Betul. dengan memakai namaku. Itu yang datang Belanda. Menyesatkan banyak itu orang. bukan menasihati orang Islam, tapi Kristennya sendiri. Bagi Kristen itu pengikutnya, Belanda. Waspadalah. Kristen itu Belandanya. Betul, Kok karena itu jadinya bukan Anda, Kristen. kenapa Andanya yang jadi Islam? Lucu ente ini. Yang datang memakai nama Yesus itu Kristen. Menyesatkan Betul. banyak orang. Berarti orang-orang yang disesatkan ini masuk ke Islam atau masuk ke Kristen? Itu tentang pengajaran Bang Juma. Iya. Ayatnya itu tentang pengajaran, mengajarkan hal Mulai yang lagi. benar. Saya ulangi lagi, saya Sesuai simpulkan. Injil yang tertulis. Saya simpulkan lagi Bang, saya simpulkan lagi. Akan datang banyak orang memakai namaku. Betul. Siapa banyak orang yang datang memakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen? Kristen boleh, Islam pun boleh, termasuk Mana Bang ada Juma. Islam pakai nama Disebut. Yesus? Sekarang Bang Juma kan bawa nama Yesus juga. Disebut. Justru saya di sini menghalangi orang-orang yang datang memakai nama Yesus. La haula wala quwata illa billah, susahnya. Jujur Bang. Anda kelihatannya orang baik-baik. Orang yang banyak datang memakai nama Yesus itu Islam atau Kristen? Ya memang karena di dalamnya juga, di dalam ini Memang Kristen sama. kan? Betul. Kristen kan? Menyesatkan banyak orang. Berarti Kristen itu penyesat atau bukan? Bukan penyesat di situ, konteksnya bukan untuk pengajaran yang benar. Seorang generasi. Coba Bang Jumba baca ayat yang ke-10, coba bacanya pelan-pelan di ayat 10. Ayat Biar ke-10 tahu, itu, ayat ke-10 Pelan-pelan, itu, ayat ke-10 itu, nomor 10 itu untuk murid-murid. Nah, Yuk. ketika Injil, ketika Injil mau diberitakan kepada seluruh dunia, Injilnya Yesus kan? Injilnya, yes. Injilnya Yesus kan? Halo. Parah ini Bapak ini, parah ini teman-teman, parah. Bukan Injilnya Lukas, bukan Injilnya Markus, apalagi surat Paulus kan yang minta diberitakan ke seluruh dunia. Tapi Injilnya Yesus, baca Markus. Iya.
Jika kita meneliti sejarah dan teks kitab suci secara kritis, nama atau sebutan Kristen itu sendiri bukanlah nama agama yang diajarkan atau diberikan oleh Yesus kepada para pengikutnya. Dalam KPR 11 nomor 26 dicatat secara jelas bahwa sebutan Kristen baru pertama kali muncul di Antioquia, dan itu merupakan julukan atau ejekan dari masyarakat luar kepada para pengikut ajaran tersebut, bukan nama yang ditetapkan oleh Yesus sendiri. Murid-murid Yesus yang sejati pada masa hidupnya adalah orang-orang Yahudi yang taat yang bersama Yesus menjalankan ajaran tauhid, bersujud menyembah Allah serta memelihara hukum-hukum Allah, bukan kelompok yang membentuk agama baru dengan label Kristen. Oleh karena itu ada perbedaan mendasar antara menjadi murid Yesus yang sejati berdasarkan ajaran historisnya dengan menjadi pengikut doktrin atau Kristen yang berkembang belakangan. Banyak ajaran dan dogma dalam teologi Kristen modern seperti doktrin Trinitas, penuhanan Yesus, dan penghapusan hukum Taurat justru merupakan hasil formulasi teologis pasca Yesus yang dipelopori oleh Paulus dan konsili-konsili gereja. Jika kriteria seorang murid adalah mengikut dan menjalankan apa yang diajarkan oleh sang guru, maka orang-orang yang menyembah Tuhannya Yesus, bersuci dan menjalankan hukum-hukum Allah justru lebih mencerminkan ajaran murni Yesus dibanding mereka yang sekedar mengusung nama Kristen namun mengabaikan perintah-perintah dasar yang diajarkan Yesus semasa hidupnya. 1 nomor 14. Yesus pergi ke Galilea. Yesus ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Berarti yang harus diberitakan Injil Allah, bukan Injil Paulus. Berarti kalau Injil Allah yang harus diberitakan, Yesus itu Rasulullah. Itu yang harus diberitakan. Dengar Bang Juma. Bang Juma, Injil itu Yesus itu sendiri. Injil itu Yesus sendiri. Firman yang hidup itu Yesus. Nah, Kalimatullah Allah itu Yesus sendiri. Yesus sendiri. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Betul? Ya kan? Betul. Nah, segala firman, segala Yesus yang telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya dan muridku percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Berarti aku ini apa? Betul. Tuhan atau Rasul? Sebagai rasul, sebagai utusan. Iya, sebagai Rasul atau sebagai Tuhan? Sebagai rasul, Ya, utusan sudah. Tuhan di situ ada semua. Ada Pak. Kenapa muncul lagi Tuhannya? Bungkus itu Iya. Tuhannya bawa ke gereja. Jangan ajarkan di sini, karena tidak ada Yesus mengajarkan begitu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku ini adalah Rasul. Murid-muridku percaya aku ini Rasul. Kenapa kau bawa Tuhannya lagi? Di mana kau dapat ilmunya itu? Jangan kotori komal saya dengan sesuatu kebohongan. Apakah Yesus sama dengan Apakah Yesus sama dengan Markus, rasul sama rasul? Markus itu bukan Rasul, Cahayu. Yang Rasul itu Yesus. Astagfirullah. Makanya saya tanya Bang Juma, apakah Yesus sama dengan manusia biasa yang lainnya? Yesus itu Rasul, Kenapa tidak di sama situ seperti malaikat? Sesat. Makanya dia namanya Yesus Kristus. Dia adalah Kristus, Isa Al-Masih itu. Sebagai awal dan akhir, dia yang sebelum dunia ada, dia ada. Dan dia akan datang di dunia akhir zaman. Itu paman. Itu namanya Yesus Isa tidak Al-Masih. Ada yang punya. Kenapa dia gelar sebagai Isa Al-Masih? Ada yang nomor teleponnya Cuma dokter. dia gelar sebagai Isa Al-Masih. Dokter hewan nggak? Coba disuntik rabies dulu abang kita Tapi ini. begini Bang Juma, menariknya tuh topiknya tuh kan Yesus bilang, Bang Juma kasih bilang Yesus adalah hakim yang adil. Apa ya hakim yang adil tuh awal permulaan dan akhir zaman untuk menghakimi. Iya, ketika dia Terus datang Nabi siapa menghakimi. yang pertama dan terus Nabi Astagfirullah. siapa yang terakhir? Nggak dan usah akhir kemana-mana dan bang. Ketika Yesus tampil sebagai hakim, penyembah dia itu kemana perginya? Bang Andi Syukran, kemana perginya penyembah Yesus? Baca Matius 7. Pada hari terakhir nanti, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu?
Bang Andi, syukran Bang Andi. Kalau Barakallah. Bang Juma bilang mau baca Matius 7, Sekarang tadi pertanyaannya sebelumnya- yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Oke. Tadi Bang Juma bilang Matius, Markus, Lukas bukan Injilnya Yesus. Iya dong. Atau iya, sekarang Bang Juma suruh saya baca. Jadi maksud saya itu kadang jangan bertabrakan, kontradiktif. Bang, ya, Bang Juma kata. Kenapa saya pinta Anda membaca? Karena buku-buku yang Anda sebut Injil itu adalah cerita-cerita yang dikumpulkan dari rakyat. Betul. Tentang Kalau Bang Juma Yesus. bilang betul. Kalau Bang Juma bilang iya, kenapa Bang Juma harus pakai Matius atau Markus? Kan itu cerita yang ditulis tentang Yesus, Abang. Betul Bang Juma, tapi Bang Juma mau membenarkan. Contohnya siapa yang bilang? Terus saya harus pakai Al-Quran menjelaskan ke Abang gitu. Saya pakai Al-Quran kalau gitu. Bukan. Menjelaskan. Di samping itu saya kasih Matius, Bang Juma bilang nggak percaya, bukan Injilnya Yesus itu. Maksudnya gitu. Artinya bertolak belakang. Maksud Injil yang harus diberitakan itu adalah firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya bahwa Yesus itu rasul, paman. Betul, karena firman Betul yang lagi. ada di dalam Buku Injil ini, itu, dengar, yang ada buku di ini, menjadi dengar, saksi dengar, hidup. dengar. Buku ini adalah berisi cerita-cerita kisah tentang Yesus yang dikumpulkan oleh orang-orang yang ada pada zaman itu. Konon dia melihat, Betul, karena itu menulis. saksinya. Bukan penulis ini yang jadi saksi. Penulis ini menerima dari saksi-saksi, paman. Parah. Betul, saksi kan saksi hidup di situ. Ini bukan Injilnya Ada. Yesus. Ini bukan Injilnya Yesus. Ini buku yang Injil Yesus menceritakan. yang mana? Ini buku yang menceritakan, sahabat Andi syukran. Tuh serigala yang bunyi. Ini buku yang menceritakan tentang Yesus memberitakan Injil kepada kaumnya Bani Israel. Di Ya, dalam karena dia sendiri. Kenapa lari ke situ lagi, paman? Kalau Yesus itu Injil itu sendiri, oke. Tapi bukan ini dong. Ini adalah Yang surat mana coba? kabar. Tunjukkan. Ini surat kabar yang menceritakan tentang Yesus, di mana Yesus memberitakan Injil kepada kaumnya. Injil yang diberitakan Yesus kepada kaumnya itu bukan ini, tapi buku ini menceritakan kalau Yesus itu memberitakan Injil kepada kaumnya. Tapi bukan ini. Ini menceritakan kalau Yesus memberitakan Injil kepada kaumnya. Tapi bukan ini. Ini menceritakan kalau Yesus itu memberitakan Injil kepada kaumnya. Tapi bukan ini. Ini menceritakan bahwa Yesus memberitakan Injil kepada kaumnya. Tapi bukan ini. Ini surat kabar yang menceritakan Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah kepada kaumnya. Tapi bukan ini. Yesus tidak pernah menenteng begini. Sini kawan-kawan murid-murid, aku ingin membacakan buku ini. Enggak. Buku ini menceritakan kalau Yesus itu memberitakan Injil kepada kaumnya. Tapi bukan buku ini yang diberitakan. Sampai capek aku ngomong. Anda baca di dalam KPR 8. Filipus memberitakan Injil Yesus. Anda baca kemudian di dalam Yohanes 1. Nomor 35. Bagaimana Bang kemudian Juma, saya jawab dulu. Ya, silakan. Harusnya Bang Juma bilang bukan Injil itu, berarti Injil yang mana? Coba kasih saya, tunjukin saya. Injil yang diberitakan Yesus itu, Bang, adalah segala perkataan yang diterima Yesus dari Bapa, yang tidak bercampur aduk dengan catatan-catatan orang lain. Tidak dibukukan, tidak ada yang dari Bapak itu namanya Rema. Dari Bapak itu Rema. Kalau ini tulisan firman yang ditulis. Kalau firman yang hidup adalah Yesus sendiri. Justru karena itu, makanya dikatakan firman itu telah menjadi daging. Artinya Yesus itu firman hidup. Firman berjalan dia. Dia Injil yang berjalan. Makanya dia mengatakan, apa yang keluar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Bapakku yang telah mengutus aku.
Berarti dia adalah Injil yang berjalan, abang. Bukan ini kan? Bukan ini. Bukan ini kan? Betul, Akui dulu. Akui dulu. Ini Injil atau bukan? Ini Injil atau bukan? Injil. Berarti Yesus Injil. ini, Yesus. Ini Yesus. Ya. Ya, itu sebagai tulisan firman-Nya Yesus itu. Tomalasa. Ini Yesus. Ya, sebagai tulisannya, ajarannya. Di sini 13 bukunya Paulus, Yesus juga. Buku Paulus itu, Roma, Galatia, Filipi itu Yesus juga. Ya, karena dia ambil pengajaran yang sama. Mama, Tidak keluar dari situ. Apa? Kan tidak keluar dari ajarannya Yesus, sama. Matamu, Ajaran masa Paulus. kayak gitu caranya? Nggak boleh begitu, Bang. Nggak Mana boleh. ajaran- Jangan nipu Di mana orang ajaran banyak. Paulus? Jangan, nggak bagus, nggak bagus. Di mana ajaran Paulus keluar dari ajarannya Yesus? Ada nggak? Di situ ada nggak? Coba satu. Yesus itu manusia kan? Betul. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Lalu dari mana? Bukankah Yesus itu manusia? Mengajar Injil sebagai manusia. Kenapa Paulus mengatakan menerima Injil bukan dari manusia? Emang, kenapa Anda ngotot begini? Karena ada lambang kutub Anda pakai di leher. Makanya berat Anda memahami kebenaran. Berat sekali. Teruskan aja, teruskan. Nggak berat di Iya situ. dong. Harusnya lebih mudah, ringan sekali. Bang Juma bahas, cuma Bang Juma yang masih berat karena tidak memahami. Astagfirullahaladzim, saya pula yang tidak memahami. La haula wala quwata illa billah. Bang Juma kan makanya Aku tanya dulu beratnya kalau Bang Anda Juma paham. comot ayat. Comot jadi satu. Kalau satu Anda kons- paham, satu kalau kons- Anda satu- paham, coba aku tanya dulu. Saya ulang lagi pertanyaan saya tadi. Yesus itu Ya. pencipta atau ciptaan? Pencipta. Dia Pencipta. menciptakan segala sesuatu. Oke. Saya Yang selalu dilahir, mengatakan pencipta. oke. Kenapa? Baik. Alkitab, Baik. Injil Oke. selalu mengatakan demikian. Oke. Tidak pernah berubah. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Bagaimana? Bagaimana? Ya dagingnya sebagai ciptaan. Jadi Ya berubah. dagingnya. Tapi dia ada sebelum dunia ada. Yesus Lalu itu. yang Firman dalam Tuhan yang Tuhan pada diri Yesus yang mana? Ya, sebagai penguasa langit dan bumi Yesus. Karena dialah pencipta langit dan bumi. Aduh, Tuhan, tolonglah hambamu. Tadi Yesus pencipta. Yang dilahirkan Maria siapa? Pencipta atau ciptaan? Ya sebagai manusia. Sebagai Tuhan di situ. Pencipta Tuhan, atau dialah yang Tuhan. ciptaan? Ciptaan. Sebagai firman. Iya. Iya. Jadi Yesus itu pencipta yang adalah ciptaan. Nggak salah di situ. Nggak salah Bang Juma. Hanya bingung Bang Juma. Bang Juma kebingungan. Yesus pencipta yang adalah ciptaan. Pencipta. Betul. Bang Juma harus kasih dalil loh, harus bantah dengan Alkitab juga di mana Yesus adalah ciptaan. Coba. Yesus itu Alkitab tidak mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan. Sekian banyak tebalnya Alkitab ini tidak mengatakan Yesus adalah ciptaan. la haula wala Tidak ada. quwata Tapi dia illa pencipta itu billah. sendiri. Yohanes Nggak ada, 1 Bang Juma. nomor Kalau 3, ada, segala mana? sesuatu diciptakan oleh Dia. Betul, karena Yesus. Kenapa Yesus? Oleh dia Pada tuh Yesus. pada saat Iya, saat dengar, pada saat tertulis data segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Apakah Yesus sudah ada di situ? iya, di dalam kemuliaannya belum ada karena dia sebagai manusia belum ada. Berarti bukan Yesus. Loh, firman Nabi Musa bertemu sebagai tanda api cabai cahaya itulah Yesus firman-Nya ini Kodongnya jadi. kenapa nak kodong ada? Iya, Otak sebagai Anda salah kemuliaannya. tempat malam ini.
Bukan masalah tempat, goyangkan karena sang kepalanya. Bapak tidak bisa dapat dilihat Coba oleh goyangkan siapa. kepalanya dulu begitu. Tung, 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 tung. Goyangkan dulu kepala. Untuk apa? Coba digoyangkan orang dulu. kebenaran kok. Goyangkan dulu kepalanya, Bang. Untuk apa maksudnya? Kasih Goyangkan poin dulu. dong. Goyangkan dulu. Ayo, 1, 2, 3. Goyangkan dulu. Goyang, goyang. Iya, untuk apa maksudnya? Orang gini? Supaya abang itu ngeh gitu loh. Masuk di otak gitu loh. Oh, Bukan, Yesus bukan pencipta. Habis itu Yesus ciptaan. Bagaimana Anda bisa menerima itu? Bagaimana saya nggak bilang Yesus ciptaan ini tidak ada kata, tidak ada satu dalil pun mengatakan. yang dilahirkan Maria pencipta atau ciptaan? Tapi ada dalilnya enggak yang eksplisit Enggak, saya mengatakan tanya itu adalah kepada ciptaan. abang. Yesus ini yang dilahirkan Maria pencipta atau ciptaan? Sebagai manusianya yaitu ciptaan. Lalu pada diri Yesus sebagai bukan manusia sih itu yang mana? Kemuliaannya itu adalah pencipta. Karena Yohanes 1 ayat 3 dia mengatakan demikian. Dan kejadian 1 ayat yang ada pada diri Yesus yang bukan ciptaan itu Kejadian yang mana? 1 ayat. Kenapa lari ke situ? Yang ada pada diri Yesus yang bukan ciptaan itu yang mananya, Bang? 8 sampai 10. Kenapa 8-10? Makanya Bang Juma bilang Yesus. Anda mengatakan Bang yang Juma bilang ciptaan Yesus adalah adalah pencipta. kemanusiaannya. Bang, Secara akal sehat, logika, dan teks kitab suci, sosok yang dilahirkan oleh Maryam atau Maria adalah murni seorang ciptaan atau makhluk, bukan sang pencipta atau kholik. Sesuatu yang dilahirkan berarti memiliki titik awal keberadaan, mengalami proses pertumbuhan di dalam kandungan, membutuhkan makanan, serta terikat oleh waktu dan keterbatasan fisik. Sang pencipta yang maha kuasa memiliki sifat maha kekal, tidak berawal, tidak berakhir, tidak dilahirkan, dan tidak membutuhkan tempat atau rahim makhluk. Menganggap bahwa sang pencipta semesta alam dapat dikandung dan dilahirkan oleh seorang wanita manusia adalah bentuk kontradiksi logika yang sangat nyata dan tidak masuk akal. Oleh karena itu, sosok yang dilahirkan dari rahim Maryam adalah jasmani dan jiwa manusiawi seorang hamba serta utusan Allah yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihi salam atau Yesus. Pemahaman yang menyebut bahwa dalam diri sosok yang dilahirkan itu terdapat zat pencipta yang menjelma adalah hasil dari doktrin inkarnasi yang berkembang belakangan akibat pengaruh filosofis, bukan ajaran asli murni dari Yesus sendiri. Yesus senantiasa menegaskan statusnya sebagai hamba Allah yang diutus, yang bergantung penuh pada kehendak sang pencipta. Dengan demikian, Yesus yang dilahirkan Maria adalah ciptaan Allah yang sangat dimuliakan, sedangkan jabatan sang pencipta tetap hanya milik Allah yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. yang Anda katakan Bang Juma tanya yang melahirkan Maria, yang dilahirkan pencipta atau ciptaan? pencipta. Yang dilahirkan Maria mana dia baca kayak kamu betul salah. Pencipta, yang lahirkan Maria itu pencipta, sebagai dagingnya adalah ciptaan. Kalau pencipta itu kekal, Bang Juma. Yang Kalau dilahirkan pencipta Maria, adalah- yang dilahirkan Maria adalah pencipta. Dagingnya adalah ciptaan. Bang, dulu waktu kecil pernah kecelakaan. dagingnya ciptaan. Abang pernah jatuh dari motor Daging atau adalah- dari pohon? Abang, dulu mungkin pernah manjat layang-layang jatuh, abang? Ada bekas luka mungkin di kepala, jahitan. Kok yang dilahirkan Maria Enggak pencipta, dagingnya ciptaan? Ya dagingnya ciptaan karena terbentuk. Kalau Lalu yang pencipta kalau yang sebagai mana? kemuliaannya tetap. Yang mana yang pencipta? Sebagai kemuliaannya adalah pencipta, dia menciptakan segala sesuatu. Ini apa? Yang Saya dilahirkan, rasanya Juma mau kemana? yang dilahirkan, Makanya saya yang punya dilahir, narasinya Juma. yang dilahirkan Saya Maria, punya narasinya Juma. yang Saya tanya, dilahirkan Bang Juma. abang. Oh, abang, yang dilahirkan Maria, pencipta atau ciptaan? Kenapa? Yang dilahirkan.
Ya, ciptaan. Nah, ciptaan. Ciptaan kan? Ya, nggak salah. Kalau Ya sudah dari tadi kayak ngomong. Jadi akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah pencipta, mereka akan menyesatkan banyak orang. Anda penyesat. Bertobat dong, bertobat. Bertobat, segera bertobat. Anda mengajarkan Yesus itu pencipta, itu bertobat, Bang. ya, saya juga. Bertobat. Ya, dia pencipta karena Yohanes 1 ayat 3 mengatakan Pencipta lagi. menurut Bang Jumas ayat Yohanes 1 ayat Tadi 3 sudah mulai waras. Kamu lagi. enggak. Pilih Kalau sebagai apa? daging bisa. Sipernya masuk lagi, udah keluar tadi sebentar. Masuk lagi. Aduh, abangku ini. Pernah digigit anjing gila, Bang? Serius, Lan? Aku nanya serius. Bang, Nggak pernah. Berarti abang yang gigit anjing? enggak juga. Terus kenapa bisa kayak begini? Enggak, justru Bang Jumanya yang saya tanya. Bang Juma di sini setebal ini Bang Juma, tapi tidak ada mengatakan Yesus adalah penciptaan. Enggak ada. Yesus adalah ciptaan. 1 Di Yohanes sini ada satu. Yohanes 1 Umat pun nomor tidak mengatakan demikian, enggak ada. 1 Yohanes 1 nomor 14. Yohanes 1:14. Yesus sebagai manusianya betul pencipta. Nah, Yesus sebagai manusia ciptaan kan? Anda sendiri Ya, yang kalau sebagai ngomong. daging. Siapa yang ngomong tadi? Sebagai dagingnya kan enggak. Ya itulah dalilnya, Cak Ayu. Kolose 1:16. Bukan. Kolose berapa itu? Wahyu 1. Ya, Bang. Iya. Benar nggak? Wahyu 1 kenapa? Kolose 1 Nanti Wahyu 1 saya pakai Wahyu lagi, Wahyu Yesus. Wahyu 1 ayat 8, Yesus adalah Alfa dan Omega. Bang Juma, Yesus adalah Alfa dan Omega. Oh, itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan Tuhan yang di Injil yang sama. Itu ucapan Bapa, ucapan Allah yang disampaikan Yesus. Baca Wahyu 1 nomor 1. Abang ini ngarang-ngarang cerita, banyak kali ceritanya. Udahlah, Bang, di dalam Wahyu 3:14 Yesus itu ciptaan. Kolose 1:15 Yesus juga ciptaan. Kita dulu Wahyu kita lihat ya. Wahyu 3:14. Jadi sakit kepala saya, Bang, ini dibuat Dulu. Makanya Bang Juma harus santai, nanti sakit kepala juga kayak digigit anjing. kepala gara-gara abang sakit lah kepala. Orang tiba-tiba pencipta, tiba-tiba ciptaan. Wahyu Gimana berapa nggak Bang sakit? Juma? Bang Juma Wahyu 3:14. berapa tadi? 3 nomor 14. Wahyu 3 nomor 14 kepada jemaat di Sardis. Itu 14. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, nggak salah. Ya, Apa Yesus salah? Itu permulaan sangat ciptaan. sempurna di situ ayatnya. Yesus permulaan ciptaan atau tidak? Betul. Permulaan sebelum ciptaan ada, dialah permulaan akar dan nomor. Permulaan ciptaan. Dia adalah permulaan dari ciptaan. Permulaan dari ciptaan. Iya, dia artinya betul. Dia tidak semuanya sebelum dia ada. Ayat yang sangat bagus, sangat sempurna. Iya, permulaan ciptaan dia. Betul? Iya, cipta yang ada.
Artinya segala sesuatu yang ada tuh sebelum segala sesuatu ada, dialah yang ada duluan. Permulaan ciptaan, permulaan cipta. Segala sesuatu yang diciptakan dia yang permulaan. Dia Ya, permulaan. karena dialah yang pertama itu. Betul. Dialah Untuk ciptaan pertama. Kemudian di dalam Kolose 1 Kolose 15, coba. Soalnya galak. Bang, gelap lagi. Iya, agak malam atau agak terang. 15 bang. Kolose 1:15 baca. Coba. Aduh, Bang cuma kasih saya lagi. Dibaca aja lah situ. Baca dong. Masa malas belajar? Kan Saya aja. bukan malas belajar, bukan cuma baca, bukan mengimaninya, atau cuma baca doang. Itu baca biar cepat. Mas, Kan. di Yesus adalah gambar Tuhan, gambar Theos yang Betul. tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama Betul. dari segala yang diciptakan. Betul. Sulung, betul. Dia Alfa dan Omega itu sebagai hakim yang adil, dan Berarti dia awal dan permulaan akhir ciptaan. Dia permulaan untuk ciptaan akhir kan? zaman dia juga. Permulaan ciptaan. Ya udah selesai. Berarti Yesus ciptaan. Udah, gitu aja kok repot. Ya udah. Nah, Apa? itu dong. Oke. Terima kasih ya. Bang Juma. Oke, Siap, Bang maaf Juma, makasih. kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta Betul. maaf. Sama-sama Bang Juma, untuk semua Siap. teman-teman juga terima kasih supportnya. Tuhan memberkati. Selamat malam semuanya. Iya, malam. Sehat-sehat, Abang. Amin. Makasih Bang Juma. Iya. Oke, sekian. Dari seluruh rangkaian pembahasan ini menegaskan satu garis lurus yang konsisten, yaitu pengembalian hakikat ketuhanan kepada tauhid murni, serta penataan ulang posisi teologis Yesus atau Nabi Isa alaihi salam secara konstekstual, historis, dan tekstual. Dari berbagai topik yang diangkat sangat jelas terlihat perbedaan mendasar antara ajaran asli yang dibawakan oleh Yesus semasa hidupnya dengan doktrin-doktrin teologi yang dirumuskan oleh pihak-pihak belakangan.